Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita boleh beribadah kembali sekalipun lewat online ini. Tapi saya bersyukur dengan ibadah online ini karena saya bisa menjangkau Bapak Ibu Saudara yang saya tidak bisa jangkau. Sebab keterbatasan ruang dan waktu, sehingga saya tentunya tidak bisa mendatangi tempat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara ada saat ini. Tetapi dengan ibadah ini kita bisa bersama-sama bersatu hati untuk kita boleh sharing, kita boleh berdoa, kita boleh menyembah bersama lewat YouTube channel pribadi saya, Jeffrey Echana Channel. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan saya percaya bahwa persekutuan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau berbicara tentang kunci mujizat. Ada banyak orang seringkali berpikir bahwa hidupnya itu biasa-biasa. Dia tidak pernah mengalami sesuatu yang spektakuler. Misalnya sudah mau mati terus akhirnya selamat begitu ya. Atau mengalami penyakit yang berat tapi kemudian sembuh dan sebagainya. Mungkin dia tidak pernah mengalami itu. Pada waktu dia mengalami kesulitan ekonomi, lalu tiba-tiba pada waktu yang tepat Tuhan langsung buka jalan, memenuhi segala keperluan dan kebutuhannya. Dia tidak pernah mengalami semuanya itu mungkin. Sehingga dia berpikir bahwa mujizat itu hanya berlaku bagi orang lain, bukan untuk diri saya. Bapak Ibu Saudara, kalau itu pernah terlintas dalam pikiran kita, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita bahwa ketika kita bangun pagi tadi dan kita mendapati kita masih bernafas, itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami mujizat-mujizat lainnya dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang di luar dari apa yang kita bayangkan yang Tuhan buat dalam hidup kita? Tentu ada kuncinya Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai kunci mujizat ini, saya mau ajak kita bersatu hati. Tentunya kita harus memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Setiap hari kami melihat bagaimana Engkau melakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Namun sayangnya seringkali kami menganggap mujizat itu adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang di luar dari jangkauan pikiran setiap kami. Tanpa kami sadari bahwa setiap saat hidup kami ini adalah mujizat. Oleh karena mujizat yang Kau kerjakan, kami bisa bernafas, kami bisa melakukan segala sesuatu, kami bisa apapun itu yang kami bisa nikmati. Semua itu adalah mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami, dan yang akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam waktu yang singkat Engkau dapat berkati, berbicara, menjamah semua kami dimanapun kami berada di dalam segala keadaan kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara tentang kunci mujizat ini, tentunya kita harus membaca firman Tuhan terlebih dahulu, yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Judul dari perikop ini, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah
maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kuajarkan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saya ulang ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Namun dalam praktek hidup sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi justru kebalikannya. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Mudah sekali berkomentar, mudah sekali menghujat, mudah sekali menghakimi, mudah sekali mengkritik, mudah sekali menggosip dan sebagainya. Ada tertulis, Bapak Ibu Saudara, di dalam banyak berbicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kita bisa baca itu di dalam Amsal 10 ayat yang ke-19. Tuhan berfirman melalui Yesaya, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Yesaya 55 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin agar kita senantiasa menyendengkan telinga mendengar Dia berbicara. Selama ini tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk berbicara kepada orang lain. Daripada berbicara kepada Tuhan dalam doa-doa yang dipenuhi dengan segudang permintaan. Itu pun kalau kita berbicara kepada Tuhan. Maksudnya apa? Setiap kali kita berbicara kepada Tuhan, itu pun hanya sekedar karena kita punya serentetan daftar permintaan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Kita seperti laporan sama Tuhan. Ini loh Tuhan, kebutuhan saya.
lalu kemudian bye. Kita tidak menghiraukan perkataan Tuhan. Kita bahkan tidak menantikan respon Tuhan. Itu sebabnya dalam Yesaya 42 ayat yang ke-20 dikatakan, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Padahal Tuhan ingin sekali berbicara kepada kita. Dan Ia mau kita dengar-dengaran akan Dia. Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara, termasuk melalui hamba-hamba Tuhan yang Ia percaya untuk menyampaikan isi hatinya. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan Tuhan berbicara adalah langkah menuju kehidupan dan berkat. Demikian juga dengan mujizat. Nuh adalah contoh orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan segala rencananya, Kejadian 16 ayat ke-13 sampai ke-21, kalau Bapak Ibu Saudara sempat nanti dibaca, Nuh mendengarkan dengan baik, lalu melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan kepadanya. Dan karena mau mendengarkan dengan taat, Nuh dan seisi keluarganya selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi. Banyak mendengar firman Tuhan dan taat melakukannya, pasti diselamatkan dan diberkati dan mengalami mujizat. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak dari kita daripada taat, malah seringkali yang kita lakukan adalah berontak. Ketika doa-doa belum terkabulkan, ketika doa-doa belum dijawab oleh Tuhan, seringkali sikap hati kita langsung berubah. Yang sebelumnya begitu percaya, kini mulai timbul kebimbangan dan keraguan-raguan terhadap janji Tuhan. Benarkah Tuhan sanggup menolong? Apakah janji Tuhan itu hanya berlaku bagi orang-orang di zaman Alkitab dulu dan tidak lagi relevan dengan kehidupan orang percaya yang hidup di zaman seperti sekarang ini? Kita mulai meragukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak pernah ingkar janji dengan apa yang dijanjikannya. Karena Dia bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia yang berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Di dalam kitab Bilangan 23 ayat ke-19 dikatakan demikian. Salah satu buktinya adalah hal pembagian tanah Kanaan. Pada masa sebelumnya Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3 ayat ke-8. Karena itu Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 12 orang sebagai perwakilan dari tiap-tiap suku yang ada di Israel untuk mengintai dan mengamat-amati secara dekat negeri yang dijanjikan Tuhan tersebut. Namun yang disesalkan adalah dari 12 orang yang diutus Musa, ternyata hanya 2 orang yang memberikan respon positif, yaitu Joshua dan Kaleb. Akhirnya hanya mereka berdua lah yang dapat masuk tanah Kanaan, alias mengalami penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni.
bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tertulis dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan rindu memberkati anak-anaknya dengan melimpah. Namun seringkali kita sendiri yang tidak memiliki respon hati yang benar saat menantikan janji Tuhan tersebut. Kita bersungut-sungut dan mengeluh, mengomel, pesimis, dan tidak lagi sabar menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berkata, "Hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Bilangan 14 ayat ke-24. Respon hati yang benar sangat diperlukan supaya janji Tuhan dapat digenapi dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan, sebab Dia tidak pernah gagal untuk menepati apapun yang Dia janjikan bagi kita. Ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya, walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya, walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, sebab Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang sanggup mengubah setiap keadaan menjadi kebaikan bagi kita. Dan Dia berjanji semuanya akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Bagian kita hanya percaya akan ada waktu Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya sekalipun saat ini mungkin kita tidak bisa pahami apa yang Tuhan sedang lakukan atas hidup kita, namun percayalah bahwa Dia tidak akan pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Dia tidak akan pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepadanya. Mari sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan dengan iman kita mau sama-sama katakan, ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya, walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal
masa depan kita di dalam tangan-Nya. Biarkan Dia bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Sementara itu pegang terus janji-Nya. Maka kita akan melihat ketika kita percaya, jalan-jalan yang tertutup akan terbuka. Berkat-berkat yang tertahan akan tercurah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat pasti akan terjadi. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana janji-Nya. Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bantu setiap kami Bapa. Sekalipun kami belum tahu apa yang ada di depan. Sekalipun mungkin hari ini kami sedang mengalami banyak hal yang kelihatannya tidak baik. Bantu kami untuk selalu terus percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan. Di dalam Engkau selalu ada mujizat. Di dalam Engkau selalu ada kemungkinan. Di dalam Engkau selalu ada harapan. Engkau yang membalik-balikan hati manusia. Engkau juga Tuhan yang akan memperlihatkan kepada setiap kami bagaimana tidak sia-sia kami meletakkan pengharapan dan kepercayaan kami kepadamu. Sebab di dalam Engkau Tuhan kami menemukan kuasa yang tidak terbatas. Segalanya mungkin bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bantu setiap kami sekali lagi untuk terus memegang teguh kepercayaan kami, supaya kami bisa melihat mujizat-mujizat itu terjadi. Apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau kerjakan dalam hidup setiap kami. Haleluya.